Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Nona Sam Story. Di video kali ini kita akan membuat cake ketagih yang moist, lembut, rasanya coklat banget. Cara membuatnya simple, tinggal aduk aja dan tanpa mixer teman-teman. Yuk simak cara membuatnya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan 1 bungkus kopi instan. Di sini saya pakai Nescafe klasik ya. Ini kita tuang dalam gelas, kemudian kita siram dengan air panas kurang lebih 80 ml atau kurang lebih setengah gelas berimbing kecil ini ya. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita biarkan dingin. Langkah yang kedua, kita siapkan bahan keringnya seperti 110 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang ya teman-teman. Kemudian kita juga tambahkan baking powder dan juga baking soda masing-masing 1 sendok teh. Kita ayak seperti ini ya supaya tercampur rata. Baking powder dan juga baking soda di sini fungsinya sebagai pengembang ya teman-teman. Lanjut kemudian kita masukkan juga 40 gram coklat bubuk. Di sini saya pakai merek Van Houten ya teman-teman, karena dari segi aroma itu enak, lebih wangi dan juga berasa coklatnya ya. Nah ini dia kenapa kita harus saring, karena biasanya itu bergerindil seperti ini ya. Kemudian setelah disaring kita aduk ini tepung terigu dan juga coklat bubuknya. Setelah itu kita bisa masukkan 200 gram gula pasir. Ini teman-teman bisa kurangi kalau nggak suka manis. Kemudian setengah sendok teh garam. Di sini pemakaian gula pasirnya agak banyak ya teman-teman, karena untuk mengimbangi coklat bubuk yang rasanya itu agak pahit. Lanjut kemudian kita masukkan 2 butir telur, 125 ml susu cair. Ini aku pakai susu full cream ya. Kemudian kita masukkan juga 60 ml minyak goreng. Jangan lupa untuk menambahkan vanili untuk mengurangi bau amis dari telurnya ya teman-teman. Aku pakai setengah sendok teh. Kemudian kita aduk semua ya sampai bahan kering dan juga yang basah itu tercampur. Kita aduk terus sampai kira-kira gula pasirnya itu semua larut ya teman-teman. Kita aduk manual dengan menggunakan tangan seperti ini kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai mixer bisa pakai kecepatan rendah kurang lebih 3-5 menit aja. Nah teman-teman, ini gulanya sudah larut, kemudian kita bisa masukkan kopi yang sudah kita seduh tadi. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan air perasan lemon. Kalau teman-teman nggak punya bisa pakai air jeruk nipis ya. Teman-teman nggak usah khawatir kalau nanti rasa cake-nya itu bakal asem. Jadi nanti cake-nya itu nggak akan asem ya teman-teman. Karena fungsi air lemon di sini itu akan bersinergi dengan baking soda supaya cake-nya nanti nggak bantat, supaya bisa ngembang gitu ya. Oke, dan bila sudah kita siapkan loyangnya, di sini aku pakai loyang ukuran 18x18 ya. Loyangnya kita oles margarin, kemudian kita kasih baking paper, kemudian kita oles margarin lagi ya teman-teman. Kita tuang adonan ke atas loyang seperti ini. Adonannya memang agak encer ya teman-teman. Kemudian kita hentak-hentakan sebentar dan kita bisa siapkan dandang untuk mengukus ya. Setelah airnya sudah mendidih, kita masukkan adonan cake-nya, kita kukus kurang lebih 50 menit dengan api kecil aja ya teman-teman. Jangan lupa untuk tutup dandangnya kita lapisi serbet supaya airnya nggak menetes ke atas cake-nya. Dan setelah 50 menit, ini cake-nya sudah matang sempurna ya teman-teman. Itu cake-nya saking gemoynya dia ngembang ya sampai kena tutup dandang, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini kita bisa diamkan di suhu ruang kurang lebih 5 jam ya. Dan kemudian kita masukkan ke kulkas lagi supaya benar-benar dingin kurang lebih 3 jam. Dan ini udah aku keluarkan dari kulkas teman-teman. Jadi pada saat memasukkan ke kulkas ini aku pakai plastik bubble wrap ya supaya permukaannya itu nggak kering. Dan langkah selanjutnya kita akan bikin coklat ganasnya ya. Kemudian kita siapkan panci dan kita masukkan 300 gram coklat batang atau DCC, udah diserut ya teman-teman. Kita kasih 150 ml susu cair. Baru kemudian kita hidupkan kompor ya. Ini pakai api yang sangat kecil ya teman-teman. Dan untuk sarannya ini lebih baik teman-teman itu nyerut coklatnya tipis-tipis seperti ini ya,
supaya saat coklatnya itu sudah meleleh, susunya itu belum terlalu mendidih ya, jadi tekstur susunya itu nggak pecah. Dan ini kita aduknya yang rata ya teman-teman, sampai ke dasar panci supaya nggak ada coklat yang gosong di bawah. Dan setelah beberapa menit kita lihat ini coklatnya sudah semuanya meleleh ya teman-teman. Kita bisa aduk sampai ke bawah, kemudian kita bisa matikan api kompornya ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin ya teman-teman. Ini kemudian kita aduk dan kita pastikan margarinnya itu benar-benar leleh. Ini coklatnya warnanya bagus ya, jadi mengkilap setelah ditambah margarin. Ini kita biarkan sampai di suhunya itu hangat ya teman-teman, baru kita tuang ke atas cake coklatnya. Dan ini coklatnya sudah agak hangat-hangat kuku, kemudian kita tuang ke atas cake-nya ya teman-teman, pelan-pelan aja. Kita ratakan seperti ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe dulu supaya saya lebih semangat membagikan video terbaru. Terima kasih ya. Setelah coklatnya dituang, kita biarkan seperti ini dulu ya sampai kurang lebih 15 menit, kemudian kita baru masukkan kulkas. Dan ini dia cake ketagihnya setelah keluar dari kulkas. Tadi di kulkas kurang lebih 3 jam ya teman-teman, dan udah aku keluarkan dari loyang. Kemudian ini sisi-sisinya kita rapikan supaya kelihatan layernya ya antara cake dengan coklat ganasnya seperti ini. Dan di sisi yang lain juga ya teman-teman, kita rapikan. Kemudian cake-nya kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Cara memotongnya itu dari atas ke bawah, kemudian langsung ditarik keluar ya. Jangan seperti menggergaji karena cake-nya itu bakal rusak teksturnya. Dan tiap kali mengiris, usahakan pisaunya itu dilap pakai tisu ya supaya rapi potongannya. Dan ini dia cake coklat moist ketagih yang viral di Malaysia udah jadi teman-teman. Biarpun gak pakai gel gelatin ataupun bubuk agar-agar, coklat ganasnya ini tidak akan meleleh teman-teman biarpun di suhu ruang. Tapi memang lebih enak kalau dia itu dimakan keluar dari kulkas ya, agak dingin-dingin gitu. Rasanya enak, manisnya juga pas. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk kasih aku like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, dan terima kasih semuanya.